pemirsa Sehat TVRI di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah untuk dipahami para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Nah, pada episode kita kali ini, berdasarkan kalender kesehatan Kemenkes RI, kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional di tanggal 29 Mei 2024. Oleh karena itu, pembahasan kita kali ini akan membahas terkait menjaga kesehatan lansia. Dengan narasumber, kami sudah mengundang Dr. Santi Sijabat, spesialis penyakit dalam Vinasim. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi. Iya, Dok. Gimana kabarnya, Dok? Harus baik. Harus baik, tetap semangat, Dok, ya? Ya, betul sekali. Oke, Dok. Kesibukannya apa, Dok, berapa hari terakhir? Ya, sebelum sini juga harus visite. Oh, tetap visit, Dok, harus tetap ya. visite. Kita atur waktu biar bisa, kita bisa ketemu di sini ya, Dok. Oke. Ya. Harus menunaikan kewajiban dulu di rumah sakit, gitu. Benar. Oke, Dokter. Benar, Dok, ya, memang kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional di tanggal 29 Mei, Dok. Betul sekali. Jadi kita rayakan ya, celebrate untuk mengingat bahwa kita lansia juga perlu diperhatikan dan ternyata pemerintah juga memberikan apresiasi itu, seperti itu. Oke, siap, Dokter. Ngomong-ngomong masalah lansia, Dok, kita nyebutnya lansia, Dok, ya, lanjut usia. Betul. Sebenarnya kriteria lansia ini umur berapa sih, Dok? Oke, baik. Nah, untuk pemirsa sehat TVRI, kita mungkin sudah tidak asing dengar kata lansia. Cuman kalau dengar lansia, apa aku sudah lansia atau belum? Karena semakin kita bertambah umur, ya kita berharap semuanya panjang umur dan sehat selalu. Amin. Jadi ada kriterianya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 bahwa kriteria untuk disebut sebagai lansia adalah setiap seseorang yang berusia 60 dan lebih. Mulai dari 60 udah lansia, seperti itu. Cuman kalau misalkan 60 masih usia produktif ya. Jadi kadang masih agak nggak enak denger lansia, padahal udah lansia, seperti itu. Oke, memang jadi kriterianya hanya berdasarkan umur, Dok, ya? Benar sekali. Saya kira kalau untuk wanita, Dok, kalau sudah menopause langsung disebut lansia gitu, Dok. Nanti terlalu banyak yang menopause. Sebelum umur 60 udah lansia. Iya, oke, siap, Dok. Berarti Cila ulangin lebih dari sama dengan 60, Dok? Iya, benar sekali. Oke, siap, Dokter. Kemudian, Dok, untuk lansia ini sendiri, Dok, secara awam apa sih, Dok, perbedaan kondisi tubuh pada dewasa normal dan pada lansia normal, Dok? Ya, benar sekali. Oke, jadi pemirsa sehat, yang dibilang lansia pasti ada 3 hal yang terjadi. Pertama adalah penurunan dari metabolismenya, kemudian kedua adalah penurunan dari fungsi fisiologis, dan ketiga pasti sudah banyak penyakit ya, kalau bilang. Entah itu penyakit warisan atau juga memang secara didapat. Jadi apa yang terjadi paling gampang cara saya bisa menjelaskan mulai dari kepala aja dulu. Rambut udah mulai memutih seperti itu. Kemudian turun lagi ke saraf. Kita kadang semakin usia kok gampang lupa. Seperti itu. Pikun. Bahkan ada juga gangguan tidur. Oh iya, betul. Ya kan ya. Jadi itu sudah mulai terjadi penurunan dari sistem saraf. Kemudian turun lagi ke mata. Ya, ke mata mungkin 40, saya ini udah mulai kacamata kacamata plus ya. Plus, Dok, ya. Walaupun belum lansia, itu mulai. Umur tidak bisa dibohongi dengan mata. Kelihatan masih muda tapi kacamatanya sekarang sudah ada plusnya loh. Oh, berarti udah disebut. Belum. Belum. Tapi mulai terjadilah proses itu. Dok. Nah, biasanya mata itu mulai akan terjadi kekakuan sehingga banyak yang katarak. Banyak yang ke dokter mata katarak. Apalagi kalau misalkan dia disertai dengan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Kemudian kalau baca dulu lampunya remang-remang masih bisa. Sekarang udah nggak bisa lagi. Seperti itu, sehingga sangat membahayakan bagi lansia-lansia kalau penerangannya tidak baik. Seperti itu. Kemudian ke sampingnya lagi ada telinga. Ya, mungkin kalau telinga itu sangat sensitif ya kalau lansia-lansia. Bicara sama kakinya, "Kaki, sudah makan kah?" Apa? Betul, Dok. Apa? Benar. Terus dibilang, "Sudah makan kah?" Kenapa ya? Kamu teriak-teriak, saya kira dimarahin. Nah, itulah mulai terjadi
penurunan dari fungsi pendengarannya seperti itu. Bahkan ya bisa mempengaruhi juga nanti fungsi keseimbangannya seperti itu. Mulai dari penghidung juga akan terjadi penurunan bau apa segala, lidah karena di rumah tuh ya anaknya udah masak nih, perasaan sudah pas nih, asinnya udah pas ya, tapi kok neneknya atau yang mbahnya rasa kok kurang asin ya, nah itu akhirnya apa, ngambek kan, nggak mau makan, akhirnya terjadilah pertengkaran yang tidak harus terjadi kan, seperti itu, sepele sekali. Kemudian turun lagi ke sistem paru-paru. Jadi paru-paru terjadi gangguan elastisitasnya, sehingga lama-kelamaan loh dulu kok naik tangga atau jalan tuh kuat, sekarang sudah enggak. Kemudian refleks batuknya pun menurun, sehingga beberapa lansia kalau batuk dia nggak bisa batuk. Nah hal itu yang bisa berisiko menjadi pneumonia. Seperti itu. Jadi banyak sekali pasien-pasien pada lansia terjadi pneumonia. Malah nggak bisa batuk dok ya? Iya, karena saya kan batukan malah. Malah nggak bisa batuk. Ada, jadi refleksnya menurun. Apalagi untuk beberapa lansia dibagi beberapa. Apalagi yang sudah tirah baring, maka otot napasnya udah tidak terlalu kuat, ya baik otot dadanya maupun diafragmanya, refleksinya menurun. Belum lagi dia sering tersedak, wah itu resiko terjadi pneumonia. Untuk masalah paru. Untuk masalah jantung itu ya mungkin kita pernah dengar aterosklerosis, sehingga semakin usia resiko jantung itu meningkat pada lansia. Oke, turun lagi ke perut. Nah, perut biasanya sering ya keluhannya tuh sembelit ya. Nah, sehingga mau beli produk pencahar lah ya. Jadi produk pencahar tuh laris manis nih untuk lansia dok ya. Untuk lansia. Karena terjadi motilitas atau pergerakan dari ususnya menurun, sehingga untuk BAB-nya tidak lancar seperti itu. Ya, mulai pencernaan itu mulai dari mulut juga ya. Sekresi dari enzim-enzim di mulutnya, di lambungnya juga asam lambungnya menurun jumlahnya, sehingga rentan sekali bila lansia produk makanan atau minuman yang tidak higienis itu dia akan terserang penyakit. Kenapa? HCl itu berkurang juga. Seperti itu. Kemudian di sampingnya usus deket-deket lah ada ginjal. Ginjal, jadi fungsi ginjal itu yang secara kita kena gara-gara obat lah, ya kan ya. Padahal semuanya secara umur akan terganggu, termasuk ginjal. Sehingga ya memang disarankan harus periksa, ya setahun sekali lah untuk periksa secara keseluruhan. Nah kemudian kulit, kulit elastisitasnya pasti menurun, kendor-kendor lah orang bilang ya, keriput ya. Kemudian di bawah kulit juga lapisan lemaknya berkurang, sehingga mereka untuk beradaptasi terhadap dingin apa segala ya kita harus bisa jangan sikai misalkan nih kalau di Samarinda daerah mana yang nggak dingin ya, Malinau ya mungkin itu daerah dingin ya. Kalau sudah dulu kuat sekarang harus pakai jaket, atau kita lagi musim yang tidak jelas seperti ini ya, hujan udah pakai jaket, pakai payung, bahkan jangan keluar supaya apa? Supaya kita untuk cegah jangan sampai sakit. Kemudian secara hormonal, hormonal untuk laki-laki ada namanya andropause, perempuan menopause, sehingga mereka secara fungsi seksual itu akan menurun. Nah kemudian yang ada beberapa ternyata berat badan tinggi badan tuh menyusut. Bisa dok ya? Bisa, karena semakin menyempit ya, saling bertumpu, akhirnya berat badannya tinggi badannya juga menurun. Kira-kira itulah kalau yang membedakan antara lansia dengan yang bukan lansia, sehingga dengan begitu perlu adanya edukasi ya, baik itu di vaskes pertama Karang Taruna bukan ya, kalau lansia kelompok lansia lah, supaya mereka mengenal, dia nggak kaget, apa yang terjadi dengan saya. Sebenarnya itu adalah hal yang fisiologis. Seperti itu kira-kira. Ada dok posyandu lansia kalau di puskesmas itu dok? Oke, siap dok. Berarti memang semua yang dokter jelaskan dari atas ke bawah itu terjadi semua ya dok ya di lansia, yang belum terjadi di dewasa seperti dewasa muda normal dok ya? Betul. Oke, memang berarti harus pengertian dari kita-kita ya dok ya, bahwa itu memang bukan alay, tapi memang udah usia itu ternyata benar. Oke, siap dokter. Dengan semua perubahan-perubahan fisiologis itu dok, ada nggak sih dok faktor resiko yang mempengaruhi makin memperburuk kesehatan lansia tersebut dok? Oke, jadi setiap orang untuk mengalami ada lagi sebenarnya istilah satu ya dokter Sila, itu namanya
pasien geriatri ya. Oh iya, Nah, mungkin pernah dengar. Iya, geriatri. Nah, mungkin beberapa sekarang kalau dari Kemenkes, setiap rumah sakit harus ada namanya pelayanan geriatri. Oh, betul dok. Nah, kan? Iya dok. Harus, kalau nggak lulus akreditasi. Iya, bagus akreditasi Oh dok. gitu. Iya, jadi memang spesifik banget untuk concern ke geriatri ini dok. Ya, betul. Jadi kok tadi lansia ya, sekarang geriatrinya. Jadi kalau geriatri itu berarti lansia yang dia mengalami gangguan, baik fisik, psikis, sosial, bahkan ekonominya. Ya, makanya, aduh kenapa sih geriatri sampai ekonomi pun ditanya, bener. Itu saya biasanya kalau di di rumah sakit umum, kebetulan ada dokter mudanya, dan mereka belajar stase di geriatri. Saya akan mengajari bagaimana sih bedanya anamnesa pasien bukan lansia dengan yang udah lansia. Itu sampai, oh ya dok, ternyata ekonomi, pekerjaan, bahkan pendapatan tuh ditanyakan. Karena banyak sekali dari situ yang menyebabkan masalah. Nah, jadi untuk tadi dibilang bagaimana menjaga. Jadi menjaga itu kesehatannya adalah fisiknya, psikisnya, sosial, bahkan ekonominya. Seperti itu. Jadi ada sangat dibutuhkan adalah peran dari keluarga. Nah, peran dari keluarga, karena kadang kita kalau misalkan nih seorang lansia itu kadang yaitu ada beberapa merasa bahwa dia tidak mau menyulitkan anggota keluarganya. Apalagi yang satu, misal pada kasus dia secara ekonomi susah ya, dia sakit, dia tahan-tahan deh, tahan-tahan sakit. Ya ini banyak kejadiannya. Bener dok. Ya kan? Iya. Datang ke rumah sakit sudah sakit. Sebulan yang lalu sebenarnya dia udah lemah-lemah, tapi baru datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah penurunan kesadaran. Iya, dok. Atau di rumah sakit udah dirawat nih, terus ditanya, iya nih nenek pengen pulang, kenapa? Nggak ada cucu yang jaga di rumah loh, ya kan? Oh iya benar. Bayangkan. Padahal yang sakit siapa dia kan? Iya, malah dia mikirin cucunya. Malah mikirin cucunya, dia nggak mau ngerepotin karena anaknya harus menjaga dia. Siapa yang jaga cucunya di rumah karena mungkin menantunya harus bekerja. Iya, betul. Nah itulah, jadi peran sosial ekonomi itu juga. Nah untuk kesehatan maka kita harus mengerti juga tadi itu harus melakukan screening ya. Jadi posyandu lansia itu memang harus digiatkan ya, karena kita sendiri, saya kenapa onsen di sini karena suatu saat saya akan jadi lansia. Benar dong. Maka kita siapin nih dasarnya, nanti kita merasa bisa menikmati apa yang sudah kita tabur ya. Benar seperti itu. Nah, jadi bagaimana ya, kita harus satu tadi peran dari keluarga, ada peran juga dari instansi-instansi yang bisa punya kuasa lah gitu ya, yang sehingga posyandu lansia atau segala kegiatan lansia itu banyak disupport, baik dana maupun secara tenaga juga seperti itu. Nah, satu bagaimana menjaganya, harus tahu dulu kesehatannya sudah sampai di mana, ya kan? Dengan lakukan pemeriksaan baik itu ke dokter aja, nanti dokternya akan mencari ya, menganalisa apa sih keluhan-keluhan sekarang atau penyulit-penyulit apa. Oh ternyata kayaknya gejala diabetes deh. Oh dulu nggak ada dok. Nah kadang ada yang bisa terjadi diabetes di usia-usia karena hormon tadi ada namanya resistensi dari insulin, fungsi insulinnya menurun. Betul, dok. Oh udah mulai ada jantung. Iya dulu cuma kolesterol tapi kayaknya nggak ada keluhan. Tunggu dulu, ya kan. Jadi memang harus itu tuh. Oh iya, harus general check up. Kemudian kalau bisa ya udah mulai hindari makan makanan yang dulu kita hobi ya, padahal segala sesuatu yang enak, saya sering sampaikan itu enaknya sampai sini aja. Nah, ke bawah hancur berantakan. Jadi makanan itu harus kita jaga juga. Nah, jadi untuk pilihan makanan atau dietnya ya diet yang sehat. Kemudian olahraga. Ya, olahraga. Dok, gimana dok kalau sudah tua mau olahraga gimana? Ya itulah. Makanya seorang lansia bagaimana kita mengetritnya itu by person. Ya. Jadi satu orang tidak bisa kita berlakukan kepada orang yang lain juga. Seperti itu. Jadi olahraga yang mana yang cocok? Nah, kalau misalkan nih dia ada diabetes, kemudian ada jantung, atau yang satu ada rheumatoid OA, yang satu hanya hipertensi biasa. Beda. Seperti itu. Sehingga makanya butuh konsultasi. Seperti itu. Ya, sekarang istirahat kadang sering kita lupakan. Ya, bagaimana sih seorang lansia tidurnya gimana sih? Banyak yang terjadi insomnia kan tadi ya. Itu dia. Jadi kadang beberapa kasus pun harus saya kolaborasi dengan psikiater, atau untuk kasus-kasus yang demensia harus dengan dokter neurologi. Seperti itu.
Jadi istirahat sangat penting dan juga yang terakhir adalah pola pikir yang benar. Ya, kadang segala sesuatu kekhawatiran, overthinking, ya itu akan membuat kita yang sehat jadi sakit juga. Benar. Ya kan, seperti itu. Dok. Mungkin secara ya saya bilang tuh global aja, kira-kira Dok. seperti itu menjaganya. Karena harus menyangkut fisik, psikis, sosial dan ekonominya, seperti itu. Siap Dokter Santi. Cila garis bawahi tadi dokter bilang bahwa memang di lansia ini sering terjadi penyakit-penyakit yang tidak diderita saat dia masih muda, Dok ya. Memang wajarkah begitu, Dok? Atau ada faktor resiko tertentu yang membuat kok malah ada stigma soalnya, Dok, lansia itu penyakitan, Dok. Nah, itu memang wajar atau gimana, Dok? Oke, baik. Memang resiko itu tadi 3 hal yang bisa terjadi, yaitu metabolisme yang menurun, fungsi yang menurun, dan adanya penyakit patologis. Ya, hal ini segala yang kita pupuk dari dulu kebiasaan yang tidak baik, maka akan muncullah di kemudian hari. Turunan kita punya penyakit genetik itu juga bisa didapat. Nah, sehingga semua numpuk ini saat kita udah lansia seperti itu. Jadi itu bisa dibilang bisa saja benar, fakta atau mitos, tergantung. Tidak semuanya diberlakukan sama atau universal, seperti itu. Siap, Dok. Mitos fakta nanti, Dok ya. Siap. Jadi memang sebenarnya tergantung dari lansianya sendiri, Dok ya. Kalau misalnya dia mungkin general check up-nya sering aja, pas saat muda mungkin sudah terdeteksi di awal, Dok ya. Benar. Oke, siap dokter. Dengan ini, Dok, saya tadi memikirkan, ternyata lansia sama geriatri itu beda ya. Padahal saya kira geriatri itu bahasa medis dari lansia. Ternyata geriatri adalah lansia yang mengalami gangguan-gangguan tadi, Dok ya. Makanya kalau screeningnya itu saya sudah lihat, Dok, form screeningnya. Masya Allah 13 lembar, Dok. Kalau dibeli 13 lembar, Dok. Dari A, B, C, D-nya banyak banget poin-poinnya, Dok. Betul. Oke, Dok. Dari pasien yang sering dokter temui atau dari memang literatur, itu masalah apa sih, Dok, yang paling sering dikeluhkan oleh para lansia ini, Dok? Iya, jadi yang paling sering datang ke rumah sakit, memang yang datang ke rumah sakit berarti apalagi rumah sakit umum yang di tempat saya bekerja, itu rujukan dari beberapa vaskes. Rumah sakit, Dok. Bener, ya rumah sakit, saya sebut aja rumah sakit Wahab Syarani umum. Jadi biasanya kita rujukan dari beberapa vaskes atau rumah sakit di mana butuh pelayan yang komprehensif ya, multidisiplin dan interdisiplin. Rata-rata ya dengan penyakit degeneratif tadi, baik hipertensi, karena yang paling sering adalah hipertensi. Akhirnya hipertensi dia sudah CHF, sudah stroke, ya kan. Kemudian ada gangguan paru seperti PPOK, ya akibat merokok. Kemudian pneumonia, ya mungkin pneumonia yang ringan, ada kalau yang udah berat pasti udah di opname. Yang lagi kemudian yang sering ditemukan adalah penyakit artritis, nyeri sendi, baik itu osteoporosis maupun osteoartritis. Nah, itu yang paling sering. Dan ada lagi tuh infeksi saluran kencing. Ya, untuk yang laki-laki biasanya ada pengaruh juga ya, resiko prostat apa segala. Yang perempuan mungkin higienitas dan sebagainya atau tirah baring akhirnya menyebabkan sering infeksi saluran kencing. Banyak sekali yang banyak ditemukan. Selain yang tadi fisik, yaitu, Dok, ada beberapa yang, Dok, saya kok mulai lupa-lupa ya. Nah, itu. Jadi bersyukur mereka menyadari. Namun enaknya tadi Dr. Sheila bisa sudah sampaikan, ada namanya CGA, Comprehensive Geriatric Assessment. Jadi seorang lansia dievaluasi mulai dari ke arah depresi enggak. Nah, kemudian ada gangguan tidur enggak? Resiko infeksi tirah baring enggak? Kemudian ada malnutrisi enggak? Ada risiko jatuh enggak? Nah, mulai dari situ baru kita nge-treat masing-masing. Udah panjang lebar nih saya bicarakannya. Tapi itu tadi, screening itulah yang paling sering saya temukan adalah kasus-kasus yang paling sering yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Oke, siap Dokter Santi. Ini makin menarik, Dok. Nanti kita bahas satu persatu, Dok ya. Nanti untuk permasalahan-permasalahan apa yang tadi Dokter bilang dari lutut, dari pikunnya, tapi di sesi berikutnya, Dok. Kita tahan sebentar, Dok. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat.
itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis. Biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak. Terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kok dibakar sih? Wah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Terima kasih pemirsa Sehat TVRI di rumah, masih bersama kami di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Santi Sijabat, spesialis penyakit dalam Vinasim, dalam bahasan topik menjaga kesehatan lansia. Oke Dr. Santi, kita lanjut lagi pembahasannya dok. Ya. Jadi memang benar di masyarakat ini sering beredar bahwa lansia itu tidak berguna dok, tidak produktif dok, tidak usahlah diikutkan dalam komunitas apapun karena nggak, ya sama aja kayak gak ada orang gitu dok ya kalau sama lansia ini. Menurut dokter ada nggak tips-tips supaya para lansia ini nggak sampai dicap seperti itu dok? Ada nggak latihan-latihan apa gitu untuk para lansia di rumah dok? Silahkan dok. Betul Dr. Sila. Jadi pemirsa sehat TVRI, banyak yang merasa bahwa lansia itu useless ya. Betul. Sebenarnya kebalikannya. Mereka tuh asam garamnya banyak loh. Oh benar. Ya kan? Benar. Orang itu, namun mungkin ya secara dengan teknologi dan sebagainya kita merasa lebih. Padahal beliau-beliau itulah yang memiliki asam garam yang banyak dok ya. Udah puluhan tahun hidup nih, ya kan ya. Jadi gimana nih supaya mereka tetap produktif ya, tetap bermanfaat. Maka kita yang tadi saya sampaikan, orang-orang sekeliling, mulai dari keluarga maupun dari tadi posyandu lansia, maka melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa tetap mereka bisa apa ya namanya eksis ya. Ya. Jadi untuk secara spiritual mungkin ya dari pemuda dari masjid bisa pengajian, apalagi yang baca Al-Qur'annya itu kan wah udah pada jago-jago menurut saya ya. Mungkin di gereja atau di pura atau di mana saja melakukan itu. Kemudian untuk intelektual mereka, tadi banyak yang merasa bahwa wah ini kalau dulu nih sering lupa jago ngitung, mungkin yang di toko ya nggak pakai kalkulator, pakai sempoa biasa, sempoa tuh itu kokoh kan ya. Sekarang
aduh mau mencet ini apa ya? Iya, ini angka berapa ya? Ini Bener. iya. Nah, makanya itu hal itu yang kadang mereka, aduh kok saya nggak seperti itu dulu. Makanya sebenarnya ada tips-tipsnya. Oke. Apa itu dok tips-tipsnya dok? Kebetulan saya bawa nih gimmick-gimmicknya Oke. nih ya. Oke, ini salah satunya. Nah, ini adalah catur, saya tidak jualan. Masih ada harganya kalau Masih ada harganya. Iya, ini milik pribadi yang saya taruh di Poligeriatri. Jadi sambil menunggu mereka bisa main catur. Memang ini caturnya terlalu kecil. Jadi saya pernah ke rumah sakit di Semarang, itu memang untuk pelayanan geriatri sangat baik. Itu caturnya gede. Oh. Ya, karena kalau yang kecil memang ini Nggak magnet kelihatan ya. dong. Nggak kelihatan, benar. Ya, jadi kalau gede bisa bermain ya. Oke, siap dok. Gitu. Jadi catur ini bagi yang sudah bisa bermain, maka enak ya. Tapi kalau yang nggak bisa bermain, ada yang lagi nih. Oke. Nah, saya bukan jualan ya pemirsa ya. Kayak jualan sales produk dok ya. Betul. Gini. Nah, ini ada TTS. Oh, TTS ini teka-teki silang Iya dok ya? benar. Oh, Ini kebetulan sudah diisi oleh mama saya ya. Mama saya udah ngisi beberapa karena dia bilang, tapi jangan pilih yang susah. Oh. Jadi pilih yang sederhana. Jadi kalau mama saya bilang, kok sakit kepala yang ngisi ini, mungkin saya beli yang terlalu susah ya. Oke, jangan yang kedokteran dong. Susah-susah. Oke. Jadi ini sangat mengasah untuk daya ingat mereka, ya kan ya. Asalkan yang kadang mereka juga mungkin bisa jadi komunikasi yang baik ya dengan anggota keluarga yang lain. Ini jawabannya apa Nanya ya? Itu kita ngomong benar-benar, di dok. situ kan ya. Karena sekarang pemirsa, seorang lansia itu akan nggak nyambung bicara sama kita-kita. Kenapa? Kita sibuk dengan TikTok, dengan Instagram. Mereka Iya. Facebook pun mungkin nggak Nggak ngerti, punya. WhatsApp pun nggak ngerti. Tapi dengan ini, oh iya ini jawabannya nih, gunung tertinggi di Indonesia misalkan apa Nyari ya. juga saya dok kalau ditanya gitu. Nah Oh, itu iya, benar. akhirnya jadi komunikasi, Iya, kan, komunikasi, sehingga benar. hal itu yang membuat kita jadi semakin istilahnya erat dalam iya, dalam di keluarga. Iya, dok. Kemudian kita juga harus perhatikan juga untuk kesehatannya. Ya tadi saya sebutkan olahraga Iya, dok. dengan diet. Nah, dua hal ini yang sangat istilahnya, ini kita punya rumah nih, tapi kita lansia punya tubuh, tapi kalau tidak dipelihara ya itu tidak akan tidak akan rapuh juga. Maka nutrisinya harus cukup, baik makronutrien atau mikronutriennya seperti itu, sehingga di posyandu lansia mereka bukan hanya olahraga aja nih, kadang ya harus edukasi makanan juga. Nah, makanan pun juga harus by person. Mungkin ada asam urat nih, jadi jangan kacang hijau melulu pulang-pulang loh. Kok nih ya? Kok Pegel-pegel. Iya, kok jadi serangan. Waduh, berikut nggak mau datang lagi lah. Oke, Mana dok. itu kacang hijau melulu, ya kan? Seperti itu. Jadi untuk diet sangat perlu kita harus kita perhatikan juga ya. Olahraganya tadi ya untuk yang jantung misalkan ya mungkin hanya jogging jalan aja, jangan jogging ya. Kemudian yang punya gangguan misalkan dari lutut ke bawah ada tuh olahraga tangan gini-gini ya. Gerakannya apalah pokoknya gitu kan. Di tangan di bagian hanya atas bagian dok, atas ya. hanya duduk. Ya, kami pernah lakukan ini waktu di kita punya panti untuk lansia, panti Freda ya. Nah, itu jadi yang lain berdiri, yang lain duduk di kursi roda untuk melakukan gerakan-gerakannya. Itu sangat secara mereka senang juga ya kalau melakukan gerakan-gerakan. Tidak hanya di ranjang aja, diem hanya menatap televisi ya. Tidak bisa bicara dua arah. Dengan itu kan, aduh nggak bisa lagi aduh sakit ya kan, kadang begitu kan. Ya, ada celetukan gitu biasanya dok. Tapi dok ada juga yang beredar ini hoax mungkin ya di masyarakat bahwa takut patah dok tulangnya kalau terlalu maksudnya disuruh olahraga kayak kita takut patah, takut jatuh tuh gimana dok? Oke. Makanya tadi untuk gerakan-gerakan itu semua by person dilihat dulu. Kalau misalkan dia ada osteoartritis, baiknya di kursi roda aja. Tapi kok biasanya yang menyebabkan patah bila dia jatuh, ya kan? Jadi pada lansia atau geriatri itu terjadi namanya fraktur patologis, di mana biasa kita jatuh nggak patah ya? Iya nggak patah biasanya dok ya. Ya, jadi lansia itu jatuh patah dia seperti itu. Tapi kok misalkan gerakan-gerakan yang gimana tuh nggak akan menyebabkan patah, malah itu akan membantu ruang lingkup geraknya dia, tidak akan terjadi kekakuan dan sebagainya. Kadang sakit tulangnya, ronsen padahal tidak perlu ronsen. Kita tahu sendiri kalau ronsen berarti ada bahaya radiasi, ya kan? Coba gerakan dulu, fisioterapi dulu istilahnya kita kan ya, untuk latihan gerak yang ringan dulu.
oh mungkin ini hanya kaku sendi aja. Mungkin hanya kita kasih obat-obat anti nyeri, kemudian lakukan latihan bertahap. Sekarang ruang lingkupnya udah makin luas. Mungkin dulu cuma begini aja, sekarang udah bisa. Mungkin juga karena stigma diri sendiri dok ya, bahwa saya sudah lemah, nggak usah lah olahraga gitu dok ya. Ada lagi yang mungkin mereka pernah jatuh, sehingga pada saat mau melakukan aktivitas dia trauma tuh. Oh aku pernah jatuh. Padahal anak-anak sudah siapkan nih jangan sampai bisa jatuh lagi. Dan kondisi dia udah lebih fit dari sebelumnya. Tapi seperti itu, saya pernah jatuh. Takutan, oke. Bener Ada trauma sendiri. Oke, dokter Santi, ini saya lihat dokter bawa buku nih dok ya. Iya. Ini bukan buku TTS-nya pemirsa, tapi buku kesehatan lanjut usia nih dok. Nah, ini saya baru tahu dok, saya taunya buku buku pink hamil dok. Hamil sama yang anak tuh KMS ya? Iya, KMS sama KIA dok, dia gabung jadi satu. Kalau buku pink, kalau ini apa dok? Nah, kalau ini pemirsa sehat TVRI, ini adalah buku kesehatan lanjut usia. Saya nggak jualan juga di sini karena tidak perlu dibeli ya. Ini tersedia di mana dok? Ini ada di puskesmas. Harusnya di puskesmas ada dok ya. Ini saja kami di rumah sakit nggak dapat. Waktu itu saya waktu itu mengenal ini dari pelatihan. Pelatihan, ternyata ada buku ini. Terus saya tanya, rumah sakit ada nggak? Oh nggak ada. Akhirnya saya pergi ke dinas. Saya di dinas kebetulan tersedia, dikasihlah beberapa banyak. Ternyata ini yang tersedia di puskesmas. Itu isinya apa dok? Ini sangat banyak sekali, mulai dari identitas, jadi semua ada fotonya ya. Ada fotonya, jadi masing-masing ada. Kemudian ada masa tua bahagia, yaitu isiannya aja. Yang pasti di sini mereka akan mengenal, jadi ada edukasi dan juga kondisi terkini seorang lansia. Ada catatan kesehatannya dok ya di situ ya, panduan-panduannya. Ada riwayat kesehatannya, makanan minumannya mereka, riwayat sakitnya dulu apa aja. Ini bahkan tempat tinggal pun ditanyakan. Itu tadi sosial ekonomi. Ya, lengkap banget dok ya. Lengkap banget seperti itu. Dan juga ada ini tips-tips ya, tips-tips bagaimana tahu seorang lansia itu, misalkan ya ada kejadian-kejadian. Nah, misalkan ini ada beberapa penyakit yang sudah saya sampaikan di sini dijelaskan juga. Kalau misalkan ada penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, ini semua dijelaskan di sini, dan kapan harus kontrol, dan juga pada hal-hal apa saja yang emergensi harus ke rumah sakit. Seperti itu. Dok. Berarti panduannya lengkap banget ya lengkap dok di banget. sini ya. Bahkan gizinya juga ada. Gizi. Ya. Berarti memang kayak buku KIA untuk ibu hamil tapi versi lansia dok ya. Jadi yang membaca lansianya dan keluarganya. Benar. Buat tahu kondisinya gimana dok. Oke dok. Bisa didapatkan di puskesmas dok ya? Di puskesmas. Jadi puskesmas kadang ada beberapa lansia bawa ini, saya juga kaget. Dok tolong diisikan. Oh iya, saya catetin tuh. Tuh dia. Jadi kayak diary-nya dok ya? Benar. Gula darahnya. Kadang laboratorium bisa dituliskan di sini juga. Seperti itu. Untuk bagi kadang orang Indonesia itu ya, kadang untuk kesadaran untuk kesehatan juga kurang. Kita harus merubah mindset dan pola pikir dan kebiasaan itu. Ya, karena apa? Makin tahun 2030, tahun 2040, maka jumlah lansia akan meningkat. Seperti itu. Betul, dok. Kita tahu di negara-negara besar 70 tahun masih memimpin perusahaan, masih beraktivitas. Nah, kita di Indonesia memang kita jumlah penduduk banyak ya. Kita lihat yang survive ada, tapi yang tidak survive, yang hanya di rumah saja, yang rentah, itu lebih banyak. Kayak fenomena gunung es. Betul dok, tidak terdeteksi dok ya. Datang-datangnya udah penurunan kesadaran. Ibaratnya kayak sudah tunggu, ya itu dok stigmanya bahwa lansia ini tinggal tunggu meninggalnya aja biasanya dok. Bener, sering dibilang penyakit tua. Padahal mungkin ada sesuatu yang kita lengah. Seperti itu. Padahal banyak dok di sosial media juga saya terkagum-kagum dengan pasangan nenek KI usia 70 tuh masih jalan-jalan, masih produktif sekali dok. Nah itu cita-cita. Cita-cita ya. Oke, siap betul. Tadi saya garis bawahi juga dokter bilang kapan lansia ini bisa menemuin spesialis penyakit dalam atau dokter vaskes, ataukah ada perawatan mandiri di rumah yang dia lakukan dulu nih saat ada masalah kesehatan yang dia temui dok? Oke, jadi mungkin setiap lansia bila ada keluhan, baiknya dia harus pergi ke vaskes. Karena apa?
biasanya tidak segala sesuatu seorang lansia itu tidak sederhana ya. Nah, misalnya nih nggak mau makan. Oke, benar dong. Ya kan, banyak tuh pasien-pasien datang ke rumah sakit nggak mau makan, namanya bilang anoreksia geriatri. Padahal beberapa pas nggak ada keluhan nih, batuk-batuk nggak apa, saya tetap minta tolong dokter jaganya, tolong di ronsen. Ternyata pneumonia, seperti itu. Ya itu untuk kasus. Kalau yang misalkan di luaran masih aktivitas nggak makan, ternyata ngambekan. Oke, karena ya, tadi tuh ya doknya kurang garam, padahal sudah asin banget ya. Oke. Jadi kadang yang psikisnya pun kadang jadi masalah, yang tidak seorang anak itu seorang lansia, seorang orang tua lah akan lebih susah mendengarkan anaknya, walaupun anaknya dokter kan ya. Benar banget dok, benar dok. Maka dia butuh pihak ketiga. Oh iya dok. Pihak ketiganya adalah baik itu perawat ya sekarang dan juga dokter untuk bagaimana menjelaskan, karena dia akan susah mendengarkan anaknya, apalagi nih ya seorang lansia itu dulu adalah seorang yang istilahnya dipandang powerful dok ya, benar. Oke, mendudukan. Ada istilah nanti post power syndrome juga ya. Dok. Kayaknya keluarga saya juga banyak. Oh iya. Gini dok. Nah, jadi butuh pihak ketiga yang misalkan nih supaya apa ya efektif. Kok di rumah akan terjadi terus menerus. Nanti kalau udah ketemu dokter, kemudian hal itu terjadi. Nah, ingat tuh kata dokter Santi, ya kan? Nah, benar dok. Itu, benar dok. Saya mengalami juga karena saat misalnya orang tua ngeluh gini-gini tuh, merasa mungkin karena masih anak kecil kali dok ya nggak didengarin. Ternyata pada saat ke dokter spesialis atau dokter umum, misalnya di luar anak-anaknya nih dok. Lebih percaya. Padahal perkataannya sama kan? Sama. Dokter juga mengalami dok ya. Waduh, bahkan lebih parah lebih percaya WhatsApp ya. WhatsApp. Wah itu memang itu bener, dok. Itu susah dikendalikan. Padahal anaknya medis dok ya. Oke, jadi memang ada beberapa kondisi yang berarti setiap permasalahan yang dikeluhkan oleh lansia ini harus segera konsultasi dok ya, baiknya ya. Seperti itu. Ya, yang nggak mau makan juga sering dok ke praktek saya bahwa praktek bahwa bilang ini mama saya nggak mau makan. Tapi memang secara fisiologis nafsu makan itu memang akan menurun dok ya pada lansia atau gimana dok? Iya. Jadi tadi mungkin ya dia untuk saluran cerna mulai dari lidah, ya, lambung dan juga usus. Dia usus belum BAB nih. Dia takut nih belum, nanti takutnya numpuk terus, akhirnya nggak mau makan. Salah satunya mungkin salah itu. Itu di lain hal tadi yang harus kita kaji lagi. Seperti itu kira-kira. Jadi memang harus kita pahami juga dok ya kondisi-kondisi yang memang secara fisiologis itu terjadi pada lansia, bukan hanya menurutku, tapi memang ada kondisi-kondisi fakta dok ya terkait ini. Oke, siap dokter Santi, kita jeda iklan sebentar lagi ya dok. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua.
Provokasi semua. Hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah. Aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Oke, terima kasih pemirsa CTV di rumah, masih bersama saya di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber Dr. Santi Sijabat, spesialis penyakit dalam FINASIB dalam bahasan topik menjaga kesehatan lansia. Oke, Dr. Santi, di sesi terakhir ini Cila akan meminta klarifikasi Dr. Santi terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan nih, Dok, dari netizen ataupun dari sosial media, Dok, terkait topik kita menjaga kesehatan lansia, Dok. Saya siap senjata dulu ya? Iya, oke. Di situ ada saya siapkan mitos dan fakta, Dok, ya. Oke. Pemirsa sehat, kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke, siap Dok ya? Oh siap, saya kok deg-degan ya jadinya. Santai aja Dok, kalau nanti ada mitos dan fakta dua-duanya udah diangkat Dok. Dokter jelaskan mitosnya kenapa, faktanya kenapa gitu. Baik. Oke, sebentar Santi, pernyataan pertama. Orang akan kehilangan ingatan seiring bertambahnya usia, mitos atau fakta Dok? Oh, fakta Dok. Ya, namun, harus ada pakai namunnya ya. Oke. Itu wajar terjadi, namun yang kita cegah adalah progresivitasnya, ya kan. Jadi sel dari otak pasti akan ada yang rusak lah akibat kita sakit dan sebagainya, ya. Wajar akan terjadi penurunan seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi yang kita cegah adalah progresivitasnya. Oh, maksudnya nggak makin buruk, nggak makin lupa nama anak, yang sangat mengganggu sekali seperti itu. Oke, siap Dokter Santi. Berarti fakta ya. Pernyataan selanjutnya Dok. Lansia membutuhkan lebih banyak tidur, mitos atau fakta Dok? Oke, apa ya? Soalnya banyak Dok yang beredar katanya kalau misalnya sudah lansia itu nanti kembali lagi jam tidurnya kayak anak bayi Dok. Nah, itu mitos atau fakta Dok sebenarnya Dok? Oke, mungkin saya bilang fakta tapi dengan penjelasan. Mungkin ya itu tadi, karena kita biasanya dengan usia produktif biasanya tidur 6 jam ya. Dok. Nah sebenarnya dari dulu disarankan adalah tidur 8 sampai 9 jam. Nah, hanya saja kita yang super sibuk ya, bahkan sangat kurang. Menyibukkan diri tepatnya Dok. Jadi bisa fakta antara mitos, ya itulah kira-kira ya. Kalau faktanya tadi karena memang dari dulu sononya. Oh, memang dari sononya Dok kita ya. harus tidurnya cukup. Oke. Kalau tadi mitosnya karena kadang ya itu tadi karena kita kebutuhan, karena kita saat kita masih muda ya beranggapan bahwa nanti kalau udah tua baru tidurnya baru banyakan pada saat sudah lansia tuh. Sekarang udah tidur 4 jam aja, 3 jam aja. Nah, padahal itu sebenarnya itu mitos. Oke, siap Dokter Santi. Selanjutnya Dok, sistem imunitas tubuh akan lemah pada lansia, mitos atau fakta Dok? Ya, itu fakta. Oke, fakta Dok. Benar, karena ada tadi saya sampaikan gampang sekali sakit. Karena ada satu namanya sel T, yaitu sel yang membunuh kuman-kuman. Sel imun Dok ya? Sel imun kita akan menurun seiring dengan waktu, makanya harus jaga diri. Oke, siap Dok. Berarti memang bukan hoax Dok ya? Betul. Kadang soalnya itu tadi dilabelin dengan penyakitan Dok, padahal memang secara tubuhnya udah menurun Dok ya sel imunitas itu. Oke, siap Dokter Santi. Pernyataan selanjutnya. Depresi dan kecemasan adalah hal yang wajar pada lansia, mitos atau fakta Dok? Itu mitos. Oke, kenapa Dok mitosnya Dok? Kenapa? Jadi segala sesuatu kita harusnya lansia itu harus bahagia ya, seperti itu. Jadi yang menyebabkan dia merasa depresi dan sebagainya, satu merasa bahwa ini seumuran dia, tapi kok yang lain udah pada meninggal ya. Waduh, kapan menunggu waktunya gitu bener, sampai mereka berpikir
kapan saya waktunya, bahkan kok nggak dipanggil-panggil. Aduh. Itu dia, sehingga dan juga kadang itu ada suatu kondisi di mana dia mau ke masjid tapi kaki udah nggak bisa karena nyeri sendi, harus pakai kursi roda, nggak ada yang nganter. Kemudian ngobrol dengan anak sibuk, ngobrol dengan cucu sibuk dengan tiktokan, sehingga hal itu yang menyebabkan mereka jadi depresi, merasa terisolasi lah istilahnya, seperti itu. Oke, kalau yang tadi kecemasan juga sama dok ya? Bener, itu dia. Karena soalnya kadang-kadang juga mikirnya tuh, saya juga bingung ya labelnya orang tua tuh dok, mama nih parnoan banget sih, maksudnya kalau kita izin kemana atau apa gitu, jangan nak nanti gini, tapi itu mitos dok ya? Ya harusnya sih hal seperti itu dengan kita mendekatkan lingkungan mendukung, maka kita cucu saya ini hebat, dia pergi kemana, nah, kan itu harusnya yang kita yang jadi hal positifnya kan. Tergantung pola pikir berarti dok ya. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, lansia harus meninggalkan olahraga yang intens untuk mencegah risiko cedera, mitos atau fakta dok? Oke, itu bisa saya bilang mitos dan fakta. Oke, faktanya kenapa, mitosnya kenapa dok? Karena mungkin secara mitos atau faktanya ini bisa kita jelaskan dengan bahwa ini segala sesuatu by person. Oke. Kalau dia ada masalah jantung, maka dia memang tidak bisa berolahraga yang berat. Nah, kalau dia olahraga, malah dia jadi serangan seperti itu. Kalau mereka seperti ini contoh, banyak pejabat-pejabat banyak pejabat yang usianya sudah 60 tahun kan, nah, bahkan presiden kita aja sudah 60 tahun, tapi masih kan, ya, seperti itu. Betul. Jadi semuanya kalau bilang ini fakta atau mitos, saya tidak menjawab ini bisa saja mau fakta atau mitos, karena ini semua by person, seperti tergantung. Itu. Semua tergantung. Tapi intinya lansia ini tetap butuh olahraga kan dok? Tidak identik dengan rebahan di rumah, tapi tergantung lagi dari kondisi medis seseorangnya lansia ini dok ya? Betul, setuju. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, terjadinya penurunan libido dan aktivitas seksual pada lansia, mitos atau fakta dok? Ya itu fakta. Oke. Karena tadi hormonal tuh, ada hormon testosteron dan estrogen yang pada pada perempuan maka terjadi penurunan dari saya mau bilang ya, saya bingung istilah awalnya. Yang laki-laki seperti itu juga. Itu makanya sangat butuh edukasi. Kenapa? Wah, saya sekarang kok sudah tidak seperti dulu lagi. Akhirnya jadi tidak bugar. Tidak depresi. Jadi kira mereka depresi. Padahal itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya nggak semuanya dok ya. Maksudnya Cila barusan nih dok ketemu di praktek tuh lansia udah 60 masih konsultasi masalah aktivitasnya itu dok. Tapi ada yang iya, ada yang enggak dok ya. Tergantung dapatnya di usia berapa, tergantung. Oke. Berarti nggak semua lansia dong dok ya. Apalagi mungkin yang lebih perempuan mungkin lebih cepat. Karena tadi proses menopause tadi itu dok kalau ya. Laki-laki ya masih panjang. Iya dok, makanya kalau kita lihat juga kan banyak kan yang pria berumur kan dok, yang masih ibaratnya fit. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, lansia tidak dianjurkan untuk bekerja dalam komunitas, mitos atau fakta dok? Wah, itu mitos lah ya. Mitos lah. Jadi tetap melibatkan mereka karena tadi kadang beberapa setiap orang punya cara pandang yang berbeda-beda. Ya, kadang kita bisa berpikir sesuatu saklek, tapi kadang mereka tuh beri masukan out of the box. Benar. Hal-hal yang kayak gitu yang kita butuh seperti itu. Jadi tetap kolaborasi. Mungkin mereka sebagai kalau misalkan kita dalam pengurusan itu motivator atau pembina, steering komite, pembina, betul. Itu. Karena kita harus menghormati bahwa mereka yang lebih dulu loh dari kita. Seperti itu kira-kira. Ya, tadi tuh out of the box memang saya alami sendiri dok, karena kadang kita kan mikirnya lingkupnya segini aja, tapi mereka ada pemikiran yang pengalaman dok. By experience memang dok ya untuk lansia ini. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, overweight atau obesitas pada lansia adalah hal yang wajar dan susah diturunkan, mitos atau fakta dok? Oke, itu mitos ya. Jadi seorang lansia itu kita kan lihat seorang lansia tidak seperti pasti rata-rata perutnya buncit ya. Benar dok. Karena sebenarnya lemak itu dulu ada di bawah kulit kita. Namun pada lansia akan numpuk di
visceral. Itu visceral itu ada dalam perut kita, seperti itu. Jadi diharapkan lansia itu jangan tambah gemuk, obesitas. Karena apa? Akan menyebabkan sendinya akan teriak-teriak, tolong aku berat nih, udah. Oh iya benar dok ya, karena penopangnya di bawah. Iya, ada di lutut, ada di kaki, dan juga kalau misalkan semakin dia obesitas, ya identik dengan kolesterol tinggi yang akan menyebabkan resiko ke arah jantung dan sebagainya. Jadi obesitas pada lansia itu kita bisa cegah dengan berolahraga dan dietnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan terjadi obesitas, maka kita harus merubah pola yang tadi. Tapi memang benar agak susah ya turunnya karena penurunan dari metabolisme tadi kembali lagi dok, pada lansia terjadi penurunan metabolisme. Mungkin ada yang bercandaan makan kerupuk aja langsung ngembang. saking berkurangnya dok ya, padahal hoax dok ya. Hoax kan dok? Ya, harus olahraga dan diet. Oke dok, itu semua yang dokter jelaskan ada di buku lansia tadi dok ya? Harusnya ada di sini semuanya, jadi saya sangat menyarankan, ayo yang punya lansia bawa. Besok hari apa ya? Besok hari Kamis ya? Besok Rabu. Oh iya, masih buka lah ya. Oh iya. Kalau memang ada ya segera dibawa untuk dapatkan buku ini dok ya, biar bisa dibaca-baca. Oke, siap dokter Santi. Ini sudah mendekati mepet ke penutup dok. Ya. Oke, saya persilahkan kepada dokter Santi untuk closing statement dok, untuk ajakan kepada para pemirsa CTV di rumah terkait menjaga kesehatan lansia dok. Silahkan dok. Oke, baik. Ditaruh dulu dok. Oh apa itu? Oh iya, senjatanya ditaruh dulu. Oke, siap dok. Baik, pemirsa Sehat TVRI, saya mengajak semua di sini supaya kita lebih sekarang mempedulikan tentang lansia. Karena lansia itu banyak disepelekan, padahal kita sekarang akan menuju menjadi seorang lansia. Marilah kita bekerja sama mulai dari lingkup keluarga, dari lingkup yang lebih besar lagi, baik di puskesmas atau bila kita sebagai seorang yang mempunyai pemangku jabatan yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan lansia. Karena lansia itu akan bahagia kalau kita semua bersama-sama sehat. Kita tidak akan bahagia, boleh kita sehat, tapi lansia kita tidak sehat. Oke, terima kasih dokter Santi. Terima kasih atas waktunya dok datang ke program Ruang Kesehatan dok. Mungkin kalau ada pemirsa CTVRI di rumah ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter Santi, bisa ketemu dokter di mana dok? Oke, jadi saya berpraktek di 3 rumah sakit. Yang pertama di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani, saya bisa di poligeriatri, itu untuk pelayanan baik umum maupun yang BPJS. Namun yang BPJS harus rujukan dari Vaskes dulu. Atau di Polisakuranya setiap hari Rabu dan Jumat jam 11 siang. Oke dok. Kemudian saya di Rumah Sakit Hermina, saya berpraktek di hari, saya bilang hari genap. Padahal nggak ada hari genap ya. Selasa, Kamis, Sabtu. Benar. Itu jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan di Rumah Sakit Korpri by appointment. Oke. Terima kasih banyak dokter sekali lagi dokter. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah. Tidak terasa sudah 60 menit bersama kami di program Ruang Kesehatan. Pesan sehat Dokter Cila kali ini adalah menjadi lansia haruslah bahagia. Berat badan berlebih dihindari, aturlah makanan dengan gizi seimbang, hindari faktor resiko penyakit tidak menular. Agar terus berguna, lakukan hobi yang bermanfaat, gerakan badan secara teratur, iman dan takwa ditingkatkan, serta awasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan yang teratur. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di program Ruang Kesehatan selanjutnya di channel TV kebanggaan kita setiap hari Jumat jam 9 pagi. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikpapan, Simpul Hilir.